Nah, oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan soal pembahasan yang keempat dari sebelumnya, video-video yang sebelumnya. Nah, di sini yaitu soalnya dua benda dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar seperti ini. Nah, soalnya yaitu gesekan antara tali dengan katrol dan massa tali dia abaikan pada gambar tersebut. Massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg jika koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek sinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,2. Maka soal yang selanjutnya yaitu A gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B, B besar gaya berat benda A dan B, C besar gaya normal benda A dan B, D besar gaya gesek pada benda B, E arah gerak sistem, F percepatan gerak sistem, dan selanjutnya itu yang terakhir G tegangan tali yang digunakan. Nah, di sini dapat kita ketahui yaitu massa A sama dengan 5 kg, massa B sama dengan 4 kg, dan koefisien gesek statis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5 dan koefisien gesek kinetis antara benda B dan bidang miring adalah 0,5. Nah, di sini soal yang selanjutnya itu gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda A dan B. Nah, di sini benda A terlebih dahulu atau benda B terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menjelaskan gimana terjadinya gesekan atau tegangan pada tali tersebut, teman-teman. Nah, baik. Nah, di sini ini adalah gerak atau gaya benda B. Nah, yang di sini yaitu tegangan tali, dan di sini WB sin 37. Nah, di sini yaitu WB cos 37. Nah, di sini perlawanan gerak atau gesekannya FG. Nah, di sini terjadi gaya normal, teman-teman. Seperti itu. Gaya N. Nah, dilanjutkan dengan yang ini sama saja, teman-teman. Di sini juga seperti itu. Ini adalah gaya benda A. Nah, di sini adalah tegangan tali. Nah, baik, dilanjutkan dengan soal yang kedua yaitu yang B, besar gaya berat benda A dan B. Nah, di sini kita dapat ketahui WA atau benda A sama dengan, nah, di sini yaitu 5 dikali 10, maka dapat gaya normalnya yaitu 50 N, dan WB atau benda B dengan 4 kilo kali dengan 10, maka dapatkan hasil 40. Nah, dilanjutkan dengan soal berikutnya yaitu besar gaya normal benda A dan B. Baik, dan di sini kita mencari gaya normal benda A dan gaya normal benda B. Nah, baik teman-teman, di sini adalah benda A. Kenapa di sini? Karena tidak menyentuh permukaan. Nah, jelas saja teman-teman. Di sini tentu tidak ada gaya normalnya karena benda tersebut tidak menyampai ke permukaan. Seperti itu. Nah, dilanjutkan dengan soal berikutnya yaitu dengan gaya dari benda B. Rumusnya sama seperti yang kemarin, teman-teman, kurang lebih. M cos 37 sama dengan 0 N dengan WB ditambah dengan cos 37 derajat. Nah, maka dapat hasilnya yaitu WB itu 40, yang ini, teman-teman. Nah, cosnya yaitu cos dari 37 yaitu 0,8, maka hasilnya hasil gaya normal dari benda B yaitu 32. Nah, dilanjutkan dengan soal berikutnya yaitu yang D. Di sini soalnya besar gaya gesek pada benda B. Nah, di sini lanjut saja kita bahas, teman-teman. Gaya gesek rumusnya yaitu Fs sama dengan 0,5 dikali dengan 32. Nah, di sini gaya normalnya, teman-teman. Gaya normalnya makanya kita masukkan angka 32 nih sini. Sama dengan 16. Nah, lanjut soal berikutnya yaitu nah, gaya normalnya 0,2 dikali dengan 32, maka mendapatkan hasil 0,4. Baik, soal selanjutnya yaitu arah gerak sistem. Nah, di sini kita akan mencari tahu kemana sih arah gerak benda itu. Nah, yang kita gambar tadi. Nah, baik, di sini
jawabannya itu arah gerak benda itu mengarah ke atas teman-teman, mengarah ke atas seperti itu. Dan dilanjutkan dengan baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal yang ke-5 atau yang E, itu arah gerak sistem. Nah di sini saya menjelaskan itu mengarah ke atas. Nah kenapa bisa mengarah ke atas? Baik, di sini kita akan mengasumsikan benda tersebut teman-teman. Asumsi. Kalau benda diam, nah angkanya ini sama dengan 0. Sedangkan di situ ada angkanya teman-teman, maka di sini adalah asumsinya salah. Mari kita tinjau, coba kita tinjau ya. Nah benda A yaitu gaya A T dengan 0. Nah benda A dengan T, jadi kan udah dapat tadi teman-teman, gaya normalnya dari benda A yaitu 50. Nah lanjut dengan benda B. Nah yang ini tadi kan kita sudah tahu teman-teman, langsung aja kita masukkan rumusnya. 50 kurang BB nya ini yaitu 40 teman-teman. 40 sinnya 0,6 kurang F basicnya 16, maka hasilnya yaitu 0. Nah 50 kurang 24 16 dengan 0. Nah 10 dengan 0. Nah di sini dapat kita ketahui karena benda itu bergerak mengarah ke atas teman-teman. Dan di sini tinjau bendanya hasilnya nihil atau 0. Dan di sini sudah tertera yaitu 10. Maka benar asumsi dari jawaban yang E, arah gerak benda mengarah ke atas. Seperti itu teman-teman. Nah baik, dilanjutkan dengan soal yang ke-6 atau yang berikutnya. Percepatan gerak sistem. Percepatan gerak sistem itu yang F. Nah baik teman-teman, langsung saja kita melanjutkan asumsikan, yaitu mengasumsikan dari benda E tadi, soal yang dari E tadi, yaitu benda bergerak. Jadi kan tinjau benda kalau diam teman-teman. Nah di sini seperti ini, asumsi salah karena seperti ini salah teman-teman, bukan benar. Nah lanjut sini yaitu kita asumsikan lagi benda bergerak dengan maka atau hukum Newton 2 karena bergerak sigma F sama dengan A. Tinjau benda A, tinjau benda A. Nah di sini yaitu benda A, tegangan tali sama dengan A kali A. Nah di sini maka referensinya yaitu 50 dikurang tegangan tali sama dengan 5 kali A. Nah di sini langsung aja T sama dengan 5A per 1. Nah mari kita tinjau benda B. Tinjau benda B yaitu tegangan tali benda B kali sin 37 kurang F gesek sama dengan B kali A. T itu kurang 40 0,6 ini dikali ya teman-teman, jadi kurang F geseknya itu 6,4, maka dapat hasilnya itu 4 kali A. Nah T kurang 24 kurang 6,4 sama dengan 4A. T sama dengan 50,4 sama dengan 4A. Nah maka T sama dengan 4A tambah 30/4, ini per 2 atau peninjauan atau yang kedua nih teman-teman. Nah substitusi yang kedua itu 50 kurang T sama dengan 5A. Nah 50 kita langsung saja memasukkan rumusnya, A tambah 30 kali 5 sama dengan 5A. 50 4A tambah, dari sini minus teman-teman, 30 kali 4 dengan 5A. Maka dapat hasilnya yaitu 50 kurang 30 kali 4 sama dengan 4A tambah 5A. Supaya ini bisa tereliminasi teman-teman, tereliminasi dan atau bisa dibilang bisa dijumlahkan, makanya angka yang ini bisa kita pindahkan seperti ini teman-teman. Dapat hasilnya 16,6 sama dengan 9A. Nah, lanjutkan, maka di sini kita bisa menentukan juga dengan soal yang F. Yang F yaitu percepatan gerak sistem sekalian teman-teman. Nah di sini yaitu 19,6
Ini percepatannya ya teman-teman, dibagi dengan 9, KA hasilnya yaitu 2,17. Nah ini yang F teman-teman, maka dapat kita artikan yaitu di sini kita dari peninjauan tersebut maka hasilnya seperti ini teman-teman. Yang F juga dapat hasilnya. Dan melanjutkan dengan soal yang G yaitu tegangan tali. Sini kita langsung saja ke soal yang terakhir yaitu yang G. Yang G. Nah di sini yaitu tegangan sama dengan 4A ditambah dengan 30,4. Nah T tegangan yaitu 4, yang A tadi yaitu yang A nya ini yaitu 2,17. Nah ditambah dengan 30,4. Nah maka dapat dihasilkan 8,68 ditambah dengan 30,4. Nah dapat ini dari ini teman-teman, dikalikan. Nah maka dapat hasil T nya yaitu 39,08. Nah maka dapat kita artikan yaitu tegangan tali yang digunakan yaitu 39,08. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada sore ini. Next ke video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.